Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Iya, terima kasih. Bagaimana dengan teman-teman kita? Semua sudah hadir ya? Sudah, Bu. Iya. Ini mejanya tolong diluruskan apa? Stephen mejanya. Ya? Oke, kita mulai. Semua memperhatikan ke depannya. Namun sebelum kita mulai, coba dulu semua dalam keadaan sehat ya. Coba kita awali dengan tepuk 3M. Tepuk 3M. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, bebas dari corona. Yes, yes, yes. Iya, terima kasih untuk kita semua, semangat ya. Baiklah, sebelum kita mulai, siapa yang bersedia memimpin doa kita supaya kiranya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar? Ya, silakan Nak. Mari kita bersatu dalam doa dengan Bapa yang selalu Allah Bapa yang berkata di surga, pada hari ini kami mengucapkan syukur pada Hamba telah menyebabkan kami dari rumah sampai ke sini. Pada hari ini kami memulai pembelajaran kami adalah kami belajar supaya belajar kami dapat berjalan dengan lancar. Inilah doa kami dengan perkataan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, terima kasih ya untuk Kak Minar karena sudah bersedia memimpin doa kita. Lalu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional. Nah, semua bisa diikut ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, anak-anak Ibu, siapa yang masih ingat materi pelajaran kita pada minggu yang lewat? Ya, Steven. Mengembangkan informasi penting dengan menggunakan kalimat efektif. Iya, minggu yang lewat kita mengembangkan informasi penting dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, hari ini kita akan mengembangkan informasi penting dari satu teks dengan menggunakan kata baku. Tanya, lalu siapa masih ingat minggu yang lalu materi kita dalam muatan hibah? Iya, Nak? Menganalisis ciri khusus hewan dan tumbuhan. Iya, menganalisis ciri khusus hewan dan tumbuhan. Hari ini kita akan menganalisis apa? Manfaat hewan dan tumbuhan. Oke, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Lalu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama. Lalu setelah melihat tayangan komputer, kita nanti akan menyimpulkan ciri-ciri kata baku. Lalu nanti ada Ibu kasih menonton video ya. Setelah kita tonton video, kita nanti akan menganalisis manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Lalu nanti ada
dikasih tugas untuk keterampilan, yaitu mengamati hewan dan lingkungan yang ada di hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan. Lalu nanti kamu membuat laporan, ya. Oke, anak-anak, semangat? Semangat, Bu. Semangat, anak-anak Ibu? Semangat, Bu. Coba Ibu lihat semangatmu. Rusa kecil diam terkurung, Kurang makan, kurang minum. cari ilmu jangan murung. Cerialah selalu tersenyum. Iya. Tinggi badan amat semampai, Berani pergi mengambil kalas. rajin belajar pangkal pandai. Semangat terus, jangan malas. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Iya, terima kasih anak-anak Ibu karena sudah semangat, ya. Sekarang materi kita adalah tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3 yaitu bersatu kita teguh. Pembelajaran yang pertama itu materi kita sekarang, anak ya. Baiklah, kita mulai. Coba anak-anak Ibu, kira-kira apa yang ada di layar? Oh iya, semua pasti tahu bahwa itu adalah teks proklamasi. Sudah sering kita dengarkan teks proklamasi dibacakan, ya. Selain itu, apa lagi yang kamu lihat di situ? Teks proklamasi ditulis oleh tangan Soeharto. Kurang tepat, nak. Ulangi, nak. Teks tersebut ditulis oleh tangan Soeharto. No. Stephen? Teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno. Iya, teks proklamasi ini ditulis tangan, ya kan? Masih ingat kita kan materi yang minggu lalu kan? Siapa yang menulis teks proklamasi? Insinyur Soekarno, bagus. Coba lihat lagi ini. Gambar apa itu, nak? Iya, itu adalah teks proklamasi juga. Lalu teks proklamasi yang bagaimana? Iya, diketik. Siapa yang mengetiknya? Sayuti. Ternyata anak Ibu pintar-pintar. Oke, ini ada seorang tokoh. Ibu mau memperkenalkan seorang tokoh kepada kalian. Lihat di papan tulis. Itu adalah seorang tokoh yang ada hubungannya dengan teks proklamasi tersebut. Ada hubungannya, nak. Namanya adalah Iya, namanya adalah BM dia. Apa itu BM dia? Apa kepanjangan BM dia? Kan? Baharudin Muhammad. Iya, bagus. Baharudin Muhammad. Iya, itu nama tokoh tersebut. Nah, kira-kira apa hubungannya tokoh tersebut dengan materi kita hari ini? Ayo, mari kita pelajari. Mari kita simak. Di sini ada sebuah teks. Judulnya adalah BM dia dan naskah asli proklamasi. Baik, anak Ibu, siapa bersedia membacakan? Coba, Brigita. BM dia dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tulisan tangan Insinyur Soekarno tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan oleh BM dia selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. BM dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Nah,
itu dia ya. Ternyata si Bapak BM dia itu tadi apa perawaannya di situ nak? Apa tadi peranan BM dia di situ? Menyimpan asli. Iya, menyimpan naskah asli teks proklamasi yang di mana? Yang dibuang ke tempat sampah. Yang dibuang ke tempat sampah. Jadi itu tadi hubungannya ya. Baiklah anak ibu, sekarang ibu mau kau amati dulu tadi bacaan tadi. Kira-kira ada nggak di situ? Apakah kata-katanya sudah termasuk kata baku? Oke. Nah, apa itu kata baku? Sebelum kita menganalisis teks tadi, kita lihat dulu apa itu kata baku. Kata baku adalah yang sesuai dengan pedoman umum bahasa Indonesia atau EYD. Biasanya itu digunakan dalam bahasa-bahasa resmi ya. Coba kita lihat dulu ciri-ciri kata baku. Yang pertama bacakan dulu. Natomi, apa itu ciri-ciri kata baku? 1. Tidak dipengaruhi oleh bangsa daerah tertentu. Iya, yang pertama tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah tertentu. Misalnya, gue mau ke sana dulu, itu bukan bahasa Indonesia yang baku. Karena kenapa? Karena dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, coba bacakan dulu nak. Asal. Tidak dipengaruhi bahasa. Iya, tidak dipengaruhi juga oleh bahasa asing. Yang ketiga, coba Jessica. Bukan bahasa percakapan. Bukan bahasa percakapan. Ya, bukan bahasa percakapan seperti aku dengan kamu misalnya. Yuk sana bentar. Bukan seperti itu ya. Oke. Lalu selanjutnya baca dulu nak. Pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. Iya, pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. Selanjutnya ini. Pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Iya, pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Yang terakhir. Kata baku bukan kata lain. Iya, kata baku bukan kata yang rancu. Paham anak-anak ibu? Ya, paham? Ya, kenapa Ston? Apa maksudnya bersifat eksplisit? Oh, yang kuat dulu nak, biar semua dengar. Apa maksudnya bersifat eksplisit? Iya, ada pertanyaan dari teman-teman kita. Ibu, apa maksudnya bersifat eksplisit? Yang nomor 4 ya, pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. Artinya, imbuhan itu adalah ada awalan, akhiran, sisipan. Masih ingat ya? Nah, jadi artinya di situ pemakaian imbuhan itu harus jelas maknanya. Itu maksudnya ya, bersifat eksplisit. Harus jelas maknanya. Contohnya, Aston, sebutin namamu. Oh, nggak pas ya? Nggak pas. Yang benar adalah Aston. Contoh, kamu sebutkan namamu. Itu yang benar ya? Ya kan? Jangan sebutin, jangan. Nah, itu maksudnya itu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut, paham ya? Oke. Nah, di sini ada ibu tunjukkan beberapa contoh kata yang tidak baku dengan kata yang baku. Oke, kita lihat ya. Yang pertama, otentik. Otentik itu tidak baku, nah. Yang baku adalah autentik. Seksama. Yang baku adalah saksama. Modern. Yang bakunya adalah Modern. Lalu praktek. Yang bakunya adalah Praktik. merek. Yang bakunya adalah Merek. Nasihat. Nasihat. Paham ya? Zaman pakai J. Yang baku adalah zaman pakai
kalimat. Temukan kata tidak baku pada kalimat tersebut. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan seksama. Mana yang tidak baku di situ? Seksama. Iya, seksama. Yang benar adalah Sasama. Yang benar adalah sasama. Ya. Oke, satu lagi ya. Satu lagi. Hidropit merupakan jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah perairan. Siapa bisa menemukan kata yang tidak baku? Ya. Si Brigita. Hidropit. Apa nak? Hidropit. Hidropit. Di sini pakai P. Yang benar adalah pakai Oke, ini dia. Hidropit merupakan jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah perairan. Oke, anak-anak ibu paham? Paham tentang kata baku? Paham. Oke, mari kita lanjut. Nah, sekarang mari kita amati bacaan tadi. Apa judul bacaan tadi, nak? Coba kita lihat di mana kira-kira kata yang tidak baku pada bacaan tersebut. Coba amati. Ya. Kalimat 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Iya, menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Yang benar apa? Iya, menyerahkannya kepada, bukan melalui ya, kepada Presiden Soeharto. Ada lagi kira-kira? Putri. Naskah itu kemudian disimpan oleh patranya di Arsip Nasional. Iya, disimpan di Arsip Nasional, bukan oleh ya. Oke, paham ya? Oke, mari kita lanjutkan. Nah, setelah kita tadi sudah membaca dan menemukan kata baku pada bacaan tersebut, sekarang kita mengerjakan LKPD untuk menemukan informasi penting ya dari bacaan tadi dengan menggunakan kata baku. Oke, kamu cari informasi penting dengan bantuan 5W 1H atau adik. Masih ingat adik Simba, anak? Masih. Apa itu adik Simba? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Iya, sekarang bentuk kelompok. Waktu hanya 5 menit. Oke, Ibu kasih waktu hanya 5 menit. Jika ada pertanyaan, tanyakan sama Ibu ya.
dilihat dulu sekali lagi yang depan. Seperti ini caranya. Enak ya? Nah, itu ada itu. Memiliki nilai sejarah tinggi. Oke, semua bekerja sama. Semua aktif ya. Siapa kamu bertanya? Kamu ada jawabannya? Ada jawabannya? Ada yang sudah siap? Yes, yes, yes. Oke, satu kelompok sudah selesai. Satu kelompok sudah selesai. Good job nak ya. Yes, yes, yes. Iya, very good. Siapa lagi? Dua kelompok lagi. Yes, yes, yes. Ya, bagus. Satu kelompok lagi. Iya, sudah hampir selesai. Semangat. Yes, yes, Ya, yes. tepuk tangan untuk kita semua. Kelompok siapa yang terlebih dahulu maju ke depan? Kelompok satu coba. Bacakan hasilmu ke depan nak. Apakah yang disimpan BMIA naskah asli Wah. proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno? Ya. Mengapa BMIA mengambil teks proklamasi dari tempat sampah? Karena teks tersebut memiliki sejarah yang tinggi.
Insinyur Soekarno. Bagaimana seluruh bangsa kebebasan dan matinya karena keputusan BMD yang sangat tepat. Kapan BMD menyerahkan teks proklamasi tersebut? Pada tanggal 19 Mei 1992. Di mana teks proklamasi itu disimpan hingga sekarang? Naskah proklamasi asli disimpan di Arsip Nasional. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba kelompok 2, sama nggak jawabannya dengan kelompok 1? Yang lantang suaranya, nak. Ini nggak ada. Yang mana? Apa judul naskah tersebut? BMDIA dan naskah asli proklamasi. Mengapa BMDIA memungut naskah asli proklamasi? Karena dia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Siapa yang memungut naskah proklamasi asli Indonesia? BMDIA. Di mana naskah asli proklamasi disimpan? Di Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Kapan BMDIA mengembalikan teks naskah proklamasi? Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30. Bagaimana BMDIA mengembalikan teks naskah proklamasi? BMDIA mengembalikan naskah asli kepada Soeharto. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, benar ya? Benar ya? Oke, sekarang kumpulkan LKPD dalam itu kelompok dan kembali ke tempat. Ya, semua tadi yang dibacakan benar ya? Oke, baiklah anak-anak ibu. Selamat pagi untuk anak-anak kami semuanya. Kita sedang belajar supaya kita lebih cantik, makin rajin, makin Oke. Itu tadi hasil dari kelompok sudah dibacakan oleh kelompoknya dan tidak ada yang berbeda ya. Oke, baiklah anak ibu, sekarang kita masuk dengan materi IPA. Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang sedang menanam pohon di lingkungannya. Banyak tanaman yang sudah mereka tanam dalam waktu yang singkat. Dayu dan teman-temannya kagum dengan kekompakan warga masyarakat tersebut. Kenapa? Karena warga bersatu ya, bersatu dalam menanam lingkungan, dalam menanam tumbuhan sehingga lingkungan menjadi segar dan asri. Oke? Manfaat tumbuhan sangat banyak. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara atau sumber oksigen. Coba lihat, mereka sedang ngapain? Mereka sedang ngapain? Iya, menanam tanaman atau tumbuhan. Oke, baik anak-anak ibu. Kira-kira selain sebagai sumber oksigen, apa kira-kira manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan? Siapa tahu? Apa kira-kira manfaat tumbuhan? Siapa nih? Boleh, sebagai bahan makanan. Tadi pagi kita sarapan kan? Dengan nasi kan? Bagus. Ada lagi? Zagita. Sebagai bahan sandang. Sebagai bahan sandang. Pakaian yang kita gunakan ini dari mana?
bagus, sama juga seperti tumbuhan tadi penghasil bahan pangan ya. Seperti telur ya. Dari mana telurnya? Ayam, bebek ya kan? Bahan makanan. Daging ayam juga ya. Sangat enak ya kan? Sebagai penghasil organ. Iya, bisa juga sebagai penghasil pupuk dan masih banyak lagi manfaat hewan dan tumbuhan. Coba perhatikan nak, kira-kira ini tumbuhan apa? Buaya. Tumbuhan lidah Buaya. lidah buaya. Apa kira-kira manfaat lidah buaya? Apa manfaat lidah buaya tersebut? Daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia seperti untuk penyembuhan luka luar. Bagus, bisa dimanfaatkan penyembuhan luka. Luka apa lagi manfaat lidah buaya? Dapat menyerap polusi udara. Iya, menyerap polusi udara. Ada lagi manfaatnya? Stephen? Memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Iya, kalau lidah buaya darat itu hidup di darat, habitatnya di darat. Oke, mari kita lihat lagi. Kira-kira tumbuhan apa ini nak? Tumbuhan? Ada manfaatnya ini? Apa manfaatnya ini? Melindungi abrasi laut. Iya, bagus. Lionel bilang melindungi abrasi laut. Apa lagi? Ya, Tumbuhan bakau memiliki akar penting yang berfungsi untuk menahan tumbuhan dan terjangan ombak. iya, menahan terjangan ombak. Oke, ini tumbuhan apa? Hewan apa nak? Cacing. Sempat ibu bilang tumbuhan ya. Hewan apa itu nak? Cacing. Geli ya. Geli ya. Iya. Tapi jangan salah, itu banyak manfaatnya bagi kita. Ya. Apalah kira-kira manfaatnya? Sebagai obat. Sebagai obat. Obat apa itu Emia? Orang bisa menggunakan itu sebagai katanya ya obat tipes ya. Apalagi manfaatnya? Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Iya, menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Ada lagi? Gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah berpori. Iya, membuat tanah menjadi berpori sehingga memudahkan air untuk masuk. Ini apa nak? Domba. Apa kira-kira manfaat domba? Siapa pernah melihat domba? Siapa punya domba di rumah? Tidak ada ya. Apa manfaatnya? Tommy? Memiliki rambut domba dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuat kain. Iya, membuat kain. Wow. Selain itu ada lagi manfaatnya? Stephanie? Untuk menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungan rendah. Iya, menghangatkan tubuh domba saat berada di lingkungan yang bersuhu dan rendah. Kita aja ya. Nah, anak-anak ibu, untuk menambah pemahaman kamu, ada ibu tampilkan di sini sebuah video ya. Kita simak sama-sama ya nak ya. Ya, Bu. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi IPA SD, yaitu tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu kelas 6. Manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Baiklah anak-anak, manusia, hewan dan tumbuhan saling bergantung satu sama lain. Tahukah kamu apa saja manfaat hewan
tumbuhan bagi lingkungan dan juga manusia? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama, simaklah berbagai macam manfaat keberadaan hewan bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Dan lingkungan. Yang pertama yaitu hewan bermanfaat sebagai penghasil bahan sandang. Itu pakaian yang terbuat dari bahan baku hewan relatif lebih mahal daripada yang berbahan baku tumbuhan. Pakaian dari wol berasal dari kulit biri-biri. Kain sutra juga berasal dari hewan, yaitu dari ulat sutra. Kulit hewan seperti kulit sapi, kerbau, dan ulat sering dijadikan sebagai bahan baku pembuatan pagar. Selanjutnya yaitu hewan sebagai penghasil bahan pangan. Bagian hewan yang sering dijadikan bahan pangan adalah seperti daging, susu, dan telur. Daging dan susu diperoleh dari sapi, kambing, dan kerbau. Sedangkan daging dan telur diperoleh dari ayam, bebek, burung puyuh, dan lain-lain. Selanjutnya, hewan bermanfaat sebagai penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi, kulit kambing, atau kerbau biasanya dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan furnitur seperti kursi. Bahkan hiasan dinding juga kadang dibuat dari kepala rusa atau kerbau. Selanjutnya, hewan sebagai penghasil bahan obat-obatan. Nah, kira-kira obat-obatan apa yang terbuat dari hewan? Beberapa jenis ular sering diambil misalnya untuk dijadikan bahan pengobatan. Sintana juga sering digunakan untuk penyakit TBC. Cadot atau kelelawar sering dimanfaatkan dagingnya untuk menyembuhkan beberapa penyakit seperti penyakit asma, gatal-gatal, alergi, dan lain-lain. Baiklah, kali ini kita akan bahas tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Manfaat tumbuhan yaitu sebagai sumber pangan, sebagai bahan sandang, menjaga lingkungan, bahan baku bangunan, bahan pewarna alami, bahan baku industri, bahan baku kerajinan, dan juga sebagai bahan obat-obatan. Yang pertama yaitu tumbuhan sebagai bahan makanan. Misalnya seperti sayur-sayuran yang sering kita konsumsi terbuat dari tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan antara lain akar. Misalnya umbian, ya, buah, batang seperti batang misalnya tebu, daun misalnya seperti sayuran, bunga juga, dan biji. Selanjutnya itu tumbuhan sebagai bahan bangunan. Tumbuhan tertentu sering dijadikan sebagai bahan untuk membuat bangunan, sebagai bahan peralatan rumah atau alat rumah tangga dan perabotan seperti meja, lemari, kursi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tumbuhan berfungsi atau bermanfaat sebagai bahan obat-obatan. Bagian besar tumbuhan berkhasiat sebagai obat-obatan antara lain jahe, kunyit, daun sirih sering digunakan untuk mengobati gatal-gatal,
kulit kucing juga sering digunakan untuk mengobati batu ginjal. Daun jambu biji digunakan untuk mengobati diare dan berbagai macam manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya. Iya, tadi kita sudah menyaksikan video ya. Baru kali ini dengan videonya? Baru kali ini dengan videonya? Iya, Bu. Iya, itu sengaja dibuat untuk menambah pemahaman kalian tentang manfaat tumbuhan dan hewan. Nah, anak-anak ibu, dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa begitu banyak manfaat tumbuhan dan hewan. Nah, setelah kita tadi menonton video, sekarang ibu mau bagi LKPD. Sekarang kamu akan menganalisis beberapa manfaat hewan dan tumbuhan yang ibu cantumkan pada LKPD. Paham nak? Ada yang kurang paham? Oke, sekarang bentuk lagi kelompok. Kembali ke kelompok masing-masing. Waktu juga hanya 5 menit. Jika ada yang kurang paham, ditanya ibu ya. Jangan terlalu dengan apanya, kepalanya. Dangkal atau bingung. Iya, waktu hanya 5 menit.
mengurangi pempikisan tanah dan menahan terjangan ombak. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Baca yang nomor selanjutnya. Lidah buaya, habitatnya di daratan atau di lingkungan yang kering. Manfaatnya dimanfaatkan untuk menyembuhkan luka luar. Keong sawah, habitatnya di perairan dangkal atau di lumpur. Manfaatnya menjadi salah satu sumber protein dan membersihkan lumut di dalam kolam. Daun sirih, habitatnya di darat. Manfaatnya dapat menyembuhkan penyakit gatal-gatal dan dapat menjadi bahan obat-obatan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, hasil pekerjaannya sangat bagus. Yang kelompok 1 selanjutnya. Bebek, habitatnya bebek, habitatnya di darat atau di lumpur. Manfaat bagi manusia sebagai hasil pangan sumber protein dan selenium. Pohon jati, habitatnya di hutan. Manfaat bagi manusia dan sebagai bahan bangunan. Membuat kursi, meja dan lantai. Iya, tepuk tangan juga untuk kelompok 1. Iya, itulah tadi hasil diskusi kita sudah disampaikan. Nah, nanti setiap kelompok ditempelkan di sini nanti hasil diskusinya ya. Ibu sediakan nanti di sini ibu kalian tempelkan di sini hasil diskusinya supaya kelompok lain bisa saling mengomentari ya. Oke. Nah, anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini? Stephen? Kata kamu adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa. Iya, bagus. Ada lagi? Stephen? Warna? Kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah tertentu dan bahasa asing. Iya, bagus. Ada lain? Aston? Tokoh BM Diah berperan penting dalam menyelamatkan naskah teks proklamasi yang mempunyai nilai sejarah. Iya, waduh. Hewan bermanfaat sebagai penghasil bahan pangan, sandang, bahan kerajinan, pupuk organik, dan penghasilan tenaga. Iya, benar. Tumbuhan bermanfaat sebagai bahan pangan, sandang, obat-obatan, bahan baku industri, bahan pewarna alami, dan menjaga kualitas air. Iya, itulah manfaat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Nah, anak-anak ibu, kamu harus menjadi generasi yang dapat meneladani tokoh BM Diah yang baru saja kita pelajari ya. Lalu kamu sudah tahu manfaat hewan dan tumbuhan dari pembelajaran kita hari ini. Mari lestarikan hewan dan tumbuhan. Paling tidak kita ikut menanam pohon ya. Sekarang coba anak-anak ibu ambil selembar kertas, kita evaluasi. Hanya jawaban. Waktu hanya 5 menit. Hanya 3 menit. Hanya jawaban.
Sudah selesai antar ke depan? Oke, antar ke depan. Oke. Ya. Antar ke depan semua. Semua lah, semua. Sudah di sini semua? Oke. Mari kita lanjutkan. Tugasmu di rumah mengamati beberapa hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan rumahmu, lalu analisis beberapa manfaat hewan dan tumbuhan tersebut. Itu dikumpulkan besok pada pembelajaran selanjutnya dan akan menjadi bahan diskusi kita. Paham anak-anak ibu ya? Itu tugasmu ya. Oke, masih semangat semua? Masih, Bu. Semangat! Ya, kita menyanyi sekali lagi. Hey,
yang terakhir supaya kiranya apa yang sudah kita pelajari tadi bermanfaat untuk diri kita ya. Jangan lupa sekali lagi kerjakan PR di rumah. Oke? Oke, silakan Nak. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu atas berkat-Mu saat kami pelajaran tadi. Ya Tuhan, kami telah selesai mengenal pelajaran kami. Semoga apa yang kami pelajari dapat masuk dalam otak kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan doa kami ya Tuhan, melalui putra-Mu terkasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pagi Bu. Bu Marlia. Ya Bu, udah selesai ya. Sudah Bu, terima kasih Bu ya. Sama. Ya Bu. Bapak Babu, aku kayaknya bingung pulang keluar dari sini. Iya Bu, baik Bu. Ya. Cuci tangan dulu. Cuci tangan. Cuci tangan. Buat tas nih buat. Siang ada sih. Terus bebas. Cuci tangan pakai masker dia. Ada masker. Saya banyak pakai